Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi cerah ini. Sekarang, kita mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang baik kepada kita. Mari berdiri, kita akan mengangkatkan pujian bersyukurlah. Mari tepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang baik kepada kita. Mari kita nyanyikan lagi, bersyukurlah. Sebab Dia baik.
Semua hal yang terjadi kepada hidup kita pasti ada tujuannya dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik kepada kita. Mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adalah Tuhan yang baik kepada kita. Mari kita berterima kasih kepada-Nya sekali lagi. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Nah, kita kembali lagi akan belajar bersama dan merenungkan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita memulai cerita kita pada hari ini, kita bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami dapat membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami, berikan kami hati, berikan kami konsentrasi yang baik, agar kami dapat mendengarkan cerita, mendengarkan firman-Mu, dan itu akan menguatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Bangsa Israel, umat Allah, sering sekali bermasalah dalam mengingat segala hal baik yang telah Allah perbuat bagi mereka. Apakah adik-adik bisa mengingat karya Allah bagi mereka? Orang Israel menjadi budak di Mesir selama bertahun-tahun. Apa yang telah Allah perbuat bagi mereka? Ya, Allah mengutus Musa untuk menjadi pemimpin mereka dan memakai tulah untuk meyakinkan Firaun untuk membiarkan mereka meninggalkan Mesir. Orang Israel telah meninggalkan Mesir dan berkemah di Laut Teberau. Ketika mereka mendengar tentara Mesir mengejar mereka, apa yang telah Allah perbuat bagi mereka? Ya, benar sekali. Allah membelah Laut Teberau sehingga mereka dapat menyeberang. Kemudian Allah membalikkan aliran airnya kembali dan menenggelamkan orang-orang Mesir. Tidak ada air dan makanan di padang gurun. Apa yang telah Allah perbuat bagi orang Israel? Benar, Allah menyediakan air untuk minum dan mengirimkan burung puyuh dan mana untuk mereka makan. Ketika orang Israel tiba di Kanaan, ini merupakan waktu bagi mereka untuk memasuki tanah yang telah Allah janjikan kepada mereka dan mengusir keluar penduduk yang tinggal di sana. Mereka mengirimkan beberapa pengintai untuk melihat bagaimana keadaan tanah itu dan penduduk yang tinggal di sana. Ketika pengintai-pengintai itu kembali dengan membawa laporan mereka, apakah orang Israel percaya pada janji Tuhan bahwa mereka akan masuk tanah Kanaan? Tidak, adik-adik. Sebaliknya mereka menangis semalaman. Karena apa? Karena mereka ketakutan. Mereka melupakan janji-janji dan kebaikan Allah bagi mereka. Allah marah kepada mereka dan tidak membiarkan mereka memasuki tanah perjanjian. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Apakah menurut kalian mereka telah belajar untuk mempercayai dan mentaati Allah? Sayang sekali, tidak demikian terjadi. Beberapa tahun berlalu, mereka masih terus menggerutu. Mereka berkata, "Kami lelah mengembara di padang gurun yang kering dan berdebu ini. Kami tidak pernah mendapat cukup air. Kami bosan makan mana setiap hari." Hei adik-adik, apakah kalian pernah mengeluh kepada ibumu tentang masakan yang dimasak untuk makan malam atau apa yang kamu makan untuk makan siang? Itulah yang sedang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bukannya berterima kasih kepada Allah yang telah menyediakan makanan, mereka malah mengeluh tentang hal-hal tersebut. Ketika Allah mendengar keluh kesah mereka, Allah tahu mereka telah melupakan hal-hal baik yang telah Allah perbuat bagi mereka. Selain setiap pagi mengirimkan roti dari surga dan memberi minum ketika mereka membutuhkannya, Allah telah menjaga kaki mereka agar tidak bengkak selama mereka berjalan melewati tanah yang berbatu di padang gurun. Allah telah menjaga mereka agar tidak kehabisan pakaian dan sepatu. Allah telah melindungi mereka dari penyakit dan mara bahaya. Bahkan Allah telah melawan semua musuh mereka. Dan untuk menunjukkan dosa-dosa mereka, Allah mengirimkan ular beracun ke dalam perkemahan mereka. Orang-orang di seluruh perkemahan digigit dan banyak dari mereka yang mati. Kemudian bangsa tersebut tahu bahwa Allah telah mendengarkan ucapan mereka yang berdosa. Mereka kemudian mengaku dosa mereka kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan
supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Tentu saja merupakan hal yang sangat menakutkan melihat ular merayap di mana-mana. Adik-adik, menurut kalian, apakah Allah telah lupa bahwa Israel adalah keluarganya dan Allah adalah Bapa mereka? Tentu saja tidak. Meskipun mereka telah melupakan kebaikan Allah bagi mereka, Allah masih menjadi Bapa mereka dan Allah masih mengasihi mereka. Jadi, ketika Musa berdoa untuk bangsa itu, apa yang menurutmu Allah lakukan? Adik-adik, Allah tetap membiarkan ular itu di tempat ular-ular itu berada. Tetapi Allah telah memberikan jawabannya sendiri untuk masalah mereka. Allah berfirman kepada Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Allah berjanji bahwa setiap orang yang melihat ular tembaga akan tetap hidup. Ketika Musa meninggikan ular tembaga di atas tiang, orang-orang datang dari seluruh perkemahan. Ayah dan ibu membawa anak-anak mereka yang sekarat untuk melihat ular tembaga. Dan seperti yang Allah katakan, setiap orang yang percaya kepadanya dan melihat pada ular tembaga itu akan disembuhkan. Mereka kemudian menjadi sembuh dan kuat kembali. Dan mereka tahu Allah telah menyembuhkan mereka. Apakah menurut kalian setiap orang yang telah dipatuk oleh ular disembuhkan? Allah berkata bahwa hanya mereka yang percaya kepadanya dan melihat pada ular tembaga yang akan disembuhkan. Beberapa orang dalam perkemahan itu mungkin tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang menolak untuk melihat kepada ular tembaga dan tidak percaya Allah tidak akan disembuhkan. Lama kemudian, di suatu malam, seorang pria yang bernama Nikodemus datang untuk berbicara dengan Yesus. Dia mengetahui tentang ular tembaga karena dia telah mempelajari kitab suci. Ketika Yesus mulai berbicara tentang Musa meninggikan ular di atas tiang, Nikodemus mendengarkan dengan seksama. Kita baca. Yesus berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Nikodemus mengetahui bahwa hanya orang Israel yang percaya kepada Allah dan melihat pada ular yang disembuhkan. Sekarang, Yesus mengatakan bahwa dia sendiri akan ditinggikan dan hanya orang yang percaya kepada Yesus akan disembuhkan dari dosa mereka dan diberi hidup yang kekal. Nikodemus tentu merasa sedikit bingung dengan perkataan Yesus karena dia tidak tahu bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Tetapi kita tahu bahwa Yesus mengatakan dia akan ditinggikan di atas kayu salib untuk mati, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat disembuhkan dari dosa-dosa mereka. Seperti orang-orang yang diceritakan di kitab suci, yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari gigitan ular, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari dosa. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tidakkah Allah itu baik bagi kita? Dia melakukan banyak hal baik bagi kita, sama seperti yang Dia lakukan untuk Israel. Dia memberikan segala yang kita perlukan, makanan untuk dimakan, pakaian untuk dikenakan, orang-orang untuk memelihara kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, Dia memberikan anaknya, Yesus, untuk mati di atas kayu salib.
membayar dosa-dosa kita. Jika kita memberitahu Allah bahwa kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan jika kita percaya bahwa hanyalah Yesus yang dapat menyelamatkan kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Memory verse. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur karena sekali lagi kami diingatkan bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami akan beroleh hidup yang kekal. Kami tahu kami orang berdosa. Kami tahu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kami. Untuk itu, Tuhan Yesus, ampunilah kami yang berdosa ini, dan mampukanlah kami agar kami kembali tidak melakukan dosa lagi. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kasihani kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Alasan utama kita harus mempercayai Tuhan adalah karena Dia layak untuk kita percayai. Dialah satu-satunya Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan juga manusia. Berbeda dengan manusia, Allah tidak pernah berbohong dan tidak pernah gagal memenuhi janji-janjinya. Tuhan bukanlah manusia yang bisa berdusta, dan bukan pula anak manusia yang bisa berubah-ubah pikiran. Apakah Dia berbicara dan kemudian tidak bertindak? Apakah Dia berjanji namun tidak menepatinya? Semua itu tertulis di dalam Bilangan 23 ayat 19 dan Mazmur 89 ayat 34. Berbeda dengan manusia, Dia mempunyai kuasa untuk mewujudkan apa yang Dia rencanakan dan ingin lakukan. Yesaya 14 ayat 24 memberitahu kita, Tuhan yang Maha Kuasa telah bersumpah, sesungguhnya seperti yang aku rencanakan, demikianlah jadinya. Dan seperti yang aku maksudkan, demikianlah itu akan terjadi. Selain itu, rencananya sempurna, kudus dan benar, dan Dia
turut mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan dipanggil sesuai dengan maksud kudusnya. Nah adik-adik, jika kita berusaha mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita akan melihat bahwa Dia layak untuk kita percayai. Dan kepercayaan kita kepadanya akan bertumbuh hari lepas hari. Kita bersyukur Tuhan tidak mempersulit dirinya untuk ditemukan atau diketahui. Semua yang kita perlu ketahui tentang Tuhan, Dia dengan murah hati menyediakannya bagi kita di dalam Alkitab. Firman-Nya yang kudus diberikan kepada kita semua umat-Nya. Song of the month. Yay! Everywhere that I go, you're there with me. Even in the night when I cannot see, I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you. I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day, I'll follow in your ways. I wanna say thank you. I wanna say thank you, God. Every breath that I take, you give to me. Every brand new day is a blessing. I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you. I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day, I'll follow in your ways. I wanna say thank you. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you for mercy and kindness, for grace that is endless, love and forgiveness. I wanna say thank you for mercy and kindness, for grace that is endless, love and forgiveness. I wanna say thank you. I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day, I'll follow in your ways. I wanna say thank you. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.